Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tafsir kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman. Kita sekarang berada pada ayat yang ke 126 ya. Maksud saya ayat yang ke 116 ya. 116 kita upayakan selesai sampai 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qalu ittakhadallahu walada. Ya. Dan umat Yahudi dan umat Nasrani, begitu juga orang-orang musyrik, mereka berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki anak. Ya. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya, padahal sekali-kali tidak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki anak. Allah itu tunggal, tidak memiliki anak, tidak diperanakan dan juga tidak memiliki anak. Ya. Jadi perkataan dari orang-orang kafir musyrik ini adalah perkataan yang zalim. Ya, mereka telah menzalimi diri-diri mereka sendiri sebenarnya karena mereka menyandarkan kepada Allah ya apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melakukan satu keburukan yang sangat besar. Ya, ikhwatul Islam, azakallah. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya maha suci dari segala apa yang disandarkan kepadanya oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Bahwasanya Allah itu memiliki anak. Kalau katakan subhanah, maha suci Allah, maha suci Dia. Artinya Allah sama sekali tidak memiliki anak. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu-sekutu. Dia tidak memiliki tandingan-tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya maha suci dari
segala apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan-kekurangan ya yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, yang tidak membutuhkan anak, tidak membutuhkan ya dari sekutu-sekutu. Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada sedikit pun ya kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala dari berbagai aspek, dari berbagai sisi, tidak ada sedikit pun kekurangan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala zat ya Al-Khaliq yang sempurna sifat-sifat keberadaannya, sempurna kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala sempurna yang tidak membutuhkan daripada anak. Sifat al-Islam azakumullah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian ya memperlihatkan kepada hamba-hambanya bahwasanya apa yang ada di langit ya yaitu malaikat-malaikatnya yang tinggal di langit dan makhluk-makhluk yang tinggal di bumi, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya, yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, semuanya di bawah kendali dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar sedikit pun dari kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah kita melihat ya ketika terjadi bencana-bencana yang begitu besar di muka bumi, tidak ada yang bisa menahan kehendak Allah, kekuasaan Allah jika Allah berkehendak. Ya, manusia tidak bisa menahan ya jika Allah SWT ingin menghancurkan suatu tempat, ingin memberikan cobaan, tidak ada seorang manusia pun yang bisa mencegah dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu tidak layaklah kalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menyandarkan kepada Allah bahwasanya Allah itu memiliki anak. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu memiliki segala-galanya. Kalau memiliki segala-galanya berarti Allah berkehendak berkuasa atas segala-galanya. Karena Allah berkuasa atas segala-galanya, maka Allah tidak butuh bantuan sedikit pun, termasuk anak. Allah tidak butuh kepada anak untuk membantu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Berbeda dengan manusia atau hewan-hewan yang lainnya, manusia membutuhkan anak karena dengan anak itu dapat membantu kedua orang tuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena memiliki sifat yang sempurna, kekuasaan yang sempurna, pengaturan yang sempurna, kepemilikan yang sempurna, maka Allah tidak butuh sedikit pun kepada namanya bantuan-bantuan termasuk pada anak. Kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap bumi untuk misalnya terjadi gempa, maka bumi tunduk kepada ketentuan Allah, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menahan hujan, maka hujan pun tidak bisa turun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk hancurnya sebuah tempat, akan hancur. Ya, karena semuanya di bawah kendali dan kekuasaan dan kudrat ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini konitun sini ya ketundukan sini dua, ada ketundukan secara alamiah bahwasanya alam ini di bawah kendali Allah, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, yang membuat begini dan begini. Allah Subhanahu wa taala juga yang bisa juga menghancurkannya ya dengan melalui bencana-bencana alam dan seterusnya. Dan konitun juga berarti ketundukan hambanya dalam beribadah kepada Allah. Ketika
hambanya melaksanakan ibadah-ibadah itu menunjukkan bahwasanya hambanya telah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah itu merupakan bentuk ketundukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini, tidak ada yang menyamainya. Ya, tidak ada ciptaan Allah yang tidak ada buatan manusia yang sama dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia boleh jadi juga bisa membuat rumah, membuat gedung dan seterusnya, tetapi buatan manusia berupa gedung, rumah atau yang semisalnya tidak akan sama dengan buatan Allah, yaitu langit dan bumi yang sangat luas sekali, yang sangat tinggi sekali, yang sangat kokoh sekali, yang sangat luar biasa penciptaannya, sangat sempurna, tidak sama sedikit pun dengan ciptaan atau buatan-perbuatan manusia. Wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian yang menciptakan, yang mengatur semua ini alam semesta, maka jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap satu keputusan, ya, atau satu perkara, maka Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan kepada perkara itu, kepada sesuatu itu, kun fayakun, jadi maka terjadilah. Kalau mengatakan hancur maka hancurlah. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat tanpa adanya perantara-perantara. Adapun Allah Subhanahu wa taala pekerjakan para malaikat-malaikatnya, malaikat Jibril membawakan wahyu kepada para nabinya, malaikat maut mencabut nyawa manusia, kemudian malaikat Israfil yang meniup trompet ketika tiba hari kiamat, malaikat Malik dan Ridwan yang menjaga neraka dan surga, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan mereka sebagai malaikat-malaikat atau rasul-rasul Allah, pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memuliakan mereka, bukan untuk memuliakan Allah. Ya, bukan untuk membantu pekerjaan Allah, tetapi tidak, Allah bisa mengerjakan sendiri ya apa yang Allah kehendaki. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikatnya untuk berbuat ini dan itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan malaikat tersebut. Oleh karena itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan syariat-syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an Sunnah, maka sebenarnya itu kemaslahatannya kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun butuh kepada ibadah-ibadah kita, tapi justru kita butuh kepada Allah untuk beribadah kepada Allah, karena disitulah kemuliaan kita, karena disitulah bentuk kita ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbicara kepada kita. Ya, seandainya ya Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbicara kepada kita. Ya. Ya, sebagaimana Allah itu berbicara kepada para nabi dan rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara mewahyukan satu wahyu kepada para nabi dan rasul, begitu juga mereka menginginkan, mengharapkan Allah itu berbicara langsung kepada mereka itu umat Yahudi. Ya. Au ta'tina ayah, atau datang kepada kami ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka menginginkan ayat-ayat yang lain yang mereka inginkan. Ya. Coba ya, lihat ini bagaimana sikapnya umat Yahudi ya. Umat yang tidak pandai berterima kasih, umat yang banyak memprotes, umat yang banyak mengkritik, umat yang banyak membangkang perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ya, umat yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Ikhwatul Islam azakullah. Umat yang melawan para nabinya, bahkan mereka membunuh para nabi. Auzubillah, itulah kebobrokan dari umat Yahudi. Ikhwatul Islam azakullah. Yang mana mereka ingin berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sudah jelas-jelas mengetahui bahwasanya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka juga ingin Allah berbicara langsung kepada mereka. Ini mereka menunjukkan perkataan mereka adalah pertanyaan yang tidak beradab, yang tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Maka demikianlah pula ya telah berkata orang-orang sebelum mereka sama dengan perkataan mereka. Ya, jadi begitulah perkataan umat Yahudi terdahulu dan sekarang, sama saja perkataan mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yang membangkang, orang-orang yang selalu mengkritik daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada perubahan-perubahan dari mereka. Ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya umat Yahudi itu di zaman Nabi sangat sedikit sekali yang masuk ke dalam Islam. Hanya bisa dihitung beberapa orang saja. Tapi sebagian besar mereka tidak masuk ke dalam Islam. Itu tadi karena kesombongan mereka, karena pembangkangan mereka, sehingga wajarlah kalau hati-hati mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasyabahat qulubuhum. Ya, jadi hati-hati mereka, hati-hati umat Yahudi terdahulu di zaman Nabi Musa dan hingga di zaman sekarang, ya, atau di zaman Rasulullah SAW hingga sekarang ini, sama saja hati mereka, sama saja kebobrokan mereka, sama saja pembangkangan mereka, sama saja niat-niat buruk mereka, perbuatan-perbuatan jahat mereka sama saja. Ya, sampai sekarang ya tidak ada bedanya dengan orang-orang terdahulu dari kalangan mereka. Ya, sejak Nabi Musa mereka melakukan sepak terjang yang sangat-sangat ya tidak bisa diterima secara akal sehat. Ya, membangkang Allah, tidak mentaati Allah Subhanahu, mengubah kitab-kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka dan seterusnya. Begitu juga diwarisi oleh anak-anak cucu mereka hingga di zaman Rasulullah SAW. Umat-umat Yahudi yang tinggal di kota Madinah mereka sama saja. Mereka berupaya untuk membunuh Nabi, mereka melakukan persengkokolan ya atau konspirasi dengan orang-orang musyrik untuk menghancurkan kota Madinah dan seterusnya. Itulah kebiadaban atau kebobrokan akhlak ya dan sifat-sifat mereka. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang yakin. Jadi telah jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil yang masih asli ya. Tentunya Allah sudah jelas di situ ayat-ayat ayat-ayat perintah-perintah Allah, perintah untuk mengikuti jalan Nabi yang terakhir yang mereka harus ikuti dan seterusnya. Telah jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin terhadap janji Allah, yakin terhadap kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi begitulah, jika hati sudah tertutup ya maka sangat sulitlah untuk menerima kebenaran. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sangat terang sekali, apatah lagi yang terdapat dalam Al-Qur'an bahwasanya para nabi dan rasul telah memberikan berita gembira kepada umatnya bahwasanya akan datang seorang nabi yang sebagai penutup para nabi yang menyempurnakan daripada ajaran-ajaran sebelumnya. Ikhwatul Islam azakumullah, itulah Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran tentu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah, ya sedikit lagi sini. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus engkau ya Muhammad bil haqqi, dengan membawa kebenaran,
basyira, ya seraya memberikan berita gembira kepada umatmu, wa nadhira, dan memberikan peringatan kepada umatmu. Ya, jadi Nabi kita Muhammad SAW ini ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan berita gembira kepada siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu berupa surga Allah dan kenikmatan yang kekal abadi. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW diutus dengan membawa kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang yang kufur, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ya Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi untuk menjelaskan bahwasanya ada peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini dan lebih-lebih kehidupan di akhirat. Dia akan mendapatkan kesan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sangat jelas bahwasanya Nabi itu membawa berita gembira dan juga berita peringatan. Ya, berita gembira tentu memberikan motivasi kepada orang-orang beriman untuk bersabar, istiqomah, ikhlas dalam menjalankan amal-amal ibadah, keimanan dan ketaatan kepada Allah, karena disitulah nanti ada ganjaran pahala yang menunggu kita. Begitu Nabi kita Muhammad SAW memberikan peringatan, karena begitulah ada namanya manusia yang menyimpang, ada manusia yang mengikuti hawa nafsu dan setan. Maka di sini fungsinya peringatan agar manusia itu ingat kembali kepada, agar mereka tahu tujuan hidup mereka. Itulah fungsi ataupun tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW, memberikan berita gembira kepada orang-orang beriman dan memberikan berita peringatan kepada orang-orang yang kafir. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau Muhammad tidak akan ditanya tentang orang-orang yang dimasukkan kelak dalam api neraka. Jadi tugas Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan saja risalah Islam, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada umatnya, kepada seluruh umat manusia. Ya, adapun manusia itu mengikuti ataupun tidak, itu tidak akan ditanya Nabi Muhammad tentang itu. Ya, yang justru ditanya adalah orang-orang yang apakah orang-orang itu menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran Sunnah, atau mereka menolaknya. Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Nabi Muhammad, dia ditanya hanyalah apakah dia telah menyampaikan. Tentu Nabi Muhammad telah menyampaikan segala-galanya, telah menyampaikan Al-Quran kepada para sahabatnya, telah menyampaikan sabda-sabdanya kepada para sahabatnya. Jadi sekali lagi kita sebagai umat Rasulullah, kita tidak akan ditanya tentang penghuni neraka, kenapa mereka masuk ke dalam neraka, kenapa mereka begini-begini. Tetapi kita hanyalah diperintahkan untuk menyampaikan risalah Islam sebagai generasi pelanjut daripada Rasulullah SAW. Kita akan ditanya oleh Allah apakah kita sudah sampaikan apa yang kita ketahui. Oleh karena kata Nabi, balighu anni walau ayam, sampaikanlah daripada aku meskipun satu ayat saja. Oleh karena itu, ikhwat Islam wal marilah kita menjadi umat Rasulullah yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tugas kita adalah menyampaikan, mengingatkan, mengajak manusia kepada ketaatan kepada Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun hidayah taufiknya manusia itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemirsa sekalian apa yang bisa kami sampaikan ya terkait tafsir Al-Quran pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, kalau mau bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami. Kami ucapkan, kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami undur diri dari ruang Zoom ini dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.